Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 78 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Siandero tersenyum, tetapi dia tertegun sejenak. Kakak Enzo, kamu adalah kakak tertua kami sekarang, kami akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Aiden Enzo melingkarkan lengannya di bahu Siandero, dan beberapa saudara laki-laki membentuk lingkaran. Dia berkata, pertama, Anda tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan, yang tidak sopan dan tidak etis. Kedua, Anda tidak boleh memberontak, orang-orang yang menentang. Ini mutlak tidak diizinkan oleh saya. Ketiga, jadilah baik hati, benar dan jujur. Setelah berbicara, Aiden Enzo melihat wajah Siandero dan yang lainnya berubah. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mencegah para perusuh ini menculik dan menganiaya wanita dari keluarga baik-baik. Bagaimanapun, mereka dulu seperti ini. Tapi Aiden Enzo tidak bisa, dia punya batasan dan rencananya sendiri. Oke, Siandero akhirnya mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, Kakak Enzo akan menjadi kakak tertua kami di masa depan, kami akan mendengarkanmu dalam segala hal. Ayo, panggil Kakak Enzo. Kakak Enzo. Aiden Enzo menepuk pundak Siandero sambil tersenyum. Dia berkata, ayo lakukan ini dulu, dan saya akan membiarkan Tergio Ziso menghubungi Anda nanti. Mengenai mata pencaharian Anda di masa depan, saya akan membantu Anda menemukan tempat untuk menjadi penjaga keamanan, yang lebih menjanjikan daripada Anda sekarang. Benarkah? Terima kasih, Kakak Enzo. Siandero menangis, dan sekelompok orang di belakangnya juga menjadi bersemangat, berteriak. Mereka tidak harus melakukan hal-hal ilegal lagi, jika bukan untuk hidup, siapa yang akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu. Mereka juga ingin hidup di bawah sinar matahari, dan juga ingin menjadi orang yang jujur. Namun, saat Aiden Enzo pergi, mereka bereaksi. Kakak keempat, barusan Kakak Enzo berkata bahwa Tergio Ziso akan menghubungi kita, benarkah? Sekelompok orang, ini, tercengang. Apakah dia benar-benar mengenal Tuan Tergio? Sesuatu terjadi di sini, dan Aiden Enzo kembali ke rumah sakit. Setelah melihat ceril sebentar, dia berjalan ke tempat istirahat dan mengeluarkan ponselnya, dan setelah memikirkannya, dia menelepon Vivian Low. Ada apa? Apakah kamu di rumah sakit? Suara Vivian Low di ujung telepon sedikit lelah, tapi enak didengar, seperti burung. Ini, istriku, aku ingin meminta bantuanmu, kata Aiden Enzo dengan senyum main-main. Tolong, Anda Tuan Enzo masih membutuhkan bantuan saya. Katakan padaku, ada apa? Vivian Low menggoda, terutama ketika dia tahu bahwa Camelia Emer tinggal di villa sebesar itu tadi malam, dia tahu bahwa keluarga Aiden Enzo pasti tidak sederhana. Adapun seberapa sulitnya, Vivian Low tidak berniat untuk bertanya. Tunggu Aiden Enzo untuk memberitahunya sendiri. Apakah tim keamanan perusahaan kekurangan orang? 1 atau 2 orang saya sedang mencari pekerjaan baru-baru ini, Aiden Enzo segera berkata dengan cemas, istri, saudara laki-laki saya ini benar-benar dalam keadaan sehat, dan mereka juga pandai berkelahi. Mereka benar-benar kompeten sebagai penjaga keamanan. Oke, begitu, biarkan saudara-saudaramu melapor nanti. Setelah Vivian Low selesai berbicara, dia menutup telepon dan terus membenamkan dirinya. Aiden Enzo diam-diam senang, menelepon Siandero, dan menyuruh mereka menunggu di gerbang Beacon Pharmaceutical. Siandero menangis di telepon, mengatakan bahwa dia akan bersumpah setia kepada Aiden Enzo sampai mati. Ketika Aiden Enzo tiba di pintu masuk perusahaan, dia melihat Siandero dan yang lainnya mengenakan seragam keamanan. Satu persatu berdiri dalam barisan dengan sangat hormat, menunggunya berbicara. Kakak Enzo, dengan mencicit, Aiden Enzo menggigil. Banyak orang keluar masuk gedung perusahaan, semuanya ketakutan dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Wow, aku tidak menyangka Aiden Enzo menjadi pria generasi kedua yang kaya. Lihat, ini adalah pengawalnya. Itu sangat banyak. Untuk sementara, banyak wanita berkumpul di pintu masuk gedung. Semuanya memandang Aiden Enzo dengan tatapan. Namun,
Tentu saja ada orang yang tidak puas dengan latihan Aiden Enzo, dan bercanda, tahukah kamu, tidak hanya mengandalkan perusahaan istrimu untuk makan dan membuat pertunjukan besar. Hehe, dia benar-benar sampah, dan saya tidak tahu bagaimana Direktur Vivian kami menikahi orang seperti itu. Pada saat yang sama, Aiden Enzo berjalan ke arah Siandru dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, ya, sepertinya begitu. Bekerja keras. Saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Tolong yakinlah Kakak Enzo, mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk Kakak Enzo. Siandru mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan meletakkannya di dada dan jantungnya. Barisan saudara di belakangnya juga mengangkat tinju mereka dan meletakkannya di dada. Melakukan tindakan yang sama persis dengan Siandru. Didedikasikan untuk saudara Enzo dan mati. Tentu saja, suara mereka jauh lebih keras daripada Siandru. Momentum ini langsung menuju ke Edgar Digo, dan suaranya bergema di seluruh alun-alun. Geng gadis Nimfo itu pingsan tepat di depan pintu gedung perusahaan di bagian bawah. Aiden Enzo sangat tampan, itu hanyalah pangeran tampan dalam mimpi mereka. Edgar Digo dalam suasana hati yang buruk hari ini, tetapi dimarahi oleh ayahnya tadi malam. Bukan karena perusahaan, keluarga MR sedang terburu-buru. Setelah akhirnya menghubungi keluarga Regan, bos saluran penjualan farmasi di distrik Dajiangnan, seluruh situasi dirusak oleh si bodoh Aiden Enzo. Oleh karena itu, Edgar Digo sangat marah dan mengerutkan kening. Menjauh, dia melihat kebisingan di pintu masuk gedung perusahaan, dan segera mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Edgar Digo menunjuk Siandru dan yang lainnya dengan satu jari dan mengutuk. Siapa kamu? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Siandru hanya melirik Edgar Digo dengan dingin dan tidak merespon sama sekali. Wajah Edgar Digo menjadi gelap, dan dari sudut matanya, dia melirik Aiden Enzo yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Tanya Aiden Enzo kembali dengan seringai. Edgar Digo mendengus dingin, dan tidak ingin membuang waktu bersamanya. Dia menoleh dan menunjuk ke arah Siandru dan yang lainnya dengan marah dan bertanya, siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Orang macam apa itu? Kamu memakai bikan, ini bukan tempat bagimu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Siandru mengerutkan kening, menatap Edgar Digo, dan tentu saja tahu bahwa pria ini memiliki banyak latar belakang, tetapi Siandru bukanlah seorang pemarah. Idiot, dan menjawab, kamu siapa? Edgar Digo mencibir, siapa aku? Kamu bahkan tidak mengenalku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk bekerja. Siandru menjawab dengan serius. Pergi bekerja. Kelas apa yang kamu pergi? Edgar Digo mencibir dengan dingin, hanya kalian orang miskin, datang bekerja di bikan. Benar-benar, berpikir bahwa kami adalah tempat berlindung, dan kami menerima semua jenis kucing dan anjing. Kata ini saat berbicara, Edgar Digo tiba-tiba melirik Aiden Enzo, artinya jelas, menunjuk dan memarahi. Siandru sangat marah, dan saudara-saudara di belakangnya juga sangat marah, dan mau tidak mau hampir mulai. Tapi dia dihentikan olehnya. Dia tahu bahwa saudara Enzo ada di depannya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, Kakak Enzo berkata, ayo lapor hari ini, kami adalah keamanan penjaga. Saat berbicara, Siandru masih sangat bangga dan mengangkat dagunya, seolah-olah pekerjaan keamanan sangat terhormat baginya. Haha, aku tertawa terbahak-bahak, saudara Enzo. Keamanan. Edgar Digo menarik-narik pakaian Siandru, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata, hanya dia. Apakah kamu memanggilnya saudara Enzo? Tidak percaya padaku. Aiden Enzo mengerutkan kening, dia tidak menyukai nada sarkastik dan sarkastik Edgar Digo. Kamu tidak boleh menghina saudaraku Enzo. Siandru marah dan meraih kerah baju Edgar Digo seperti sedang menggendong anak ayam. Kamu bisa memarahi Siandru, tapi kamu tidak bisa memarahi idola di hatinya. Dalam sekejap, Edgar Digo dikepung oleh Siandru dan saudara-saudaranya. Kalian, apa yang ingin kamu lakukan? Edgar Digo langsung tertegun, dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan mereka semua menatapnya dengan mata yang menakutkan. Meskipun Aiden Enzo tidak ingin memperburuk keadaan, tapi apa yang dikatakan Edgar Digo tadi benar-benar melukai harga diri Siandru. Di satu sisi adalah Edgar Digo, wakil direktur Bikan Pharmaceutical, dan di sisi lain adalah Siandru, saudaranya sendiri.
Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Aiden Enzo memberi isyarat agar si Yandere melepaskannya, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Direktur Edgar, saya minta maaf, si Yandere dan yang lainnya adalah orang-orang kasar, jangan pedulikan." Edgar Digo dalam suasana hati yang buruk, dan diberikan kepadanya oleh sekelompok orang jahat ketakutan, segera diambang kegilaan. Dia melangkah dan menendang perut si Yandere, menendangnya terhuyung-huyung, menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Sampah. Tahukah kamu betapa mahalnya jas ini? Kamu tidak bisa menukar nyawamu. Hanya kamu seperti ini, kamu masih menginginkan bekerja kebikan untuk menjadi satpam. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Sial, bah." Edgar Digo sangat marah hingga dia memarahi dengan tajam. Kepala berdarah, benar-benar melukai harga diri. Si Yandere tidak pernah terlibat dalam pekerjaan serius, dan memimpin sekelompok saudara untuk bersosialisasi. Tapi dia tahu apa itu pria berdarah panas dan apa itu martabat. Dia sangat marah. Dia melepas topi pengaman yang telah dia kenakan dengan hati-hati di pagi hari, dan dengan marah menunjuk Edgar Digo, yang mengenakan jas dan sepatu kulit, dan berteriak, "Coba kutukan sialan lainnya." Mereka berani mematahkan anggota tubuhnya. Saat ini, Vivian Low kebetulan lewat, dan dia mengerutkan kening. Secara alami, dia mendengar kata-kata menghina Edgar Digo, dan kedua alis melengkung-melengkung menjadi satu. Aiden Enzo mengangkat alisnya, meraih si Yandere, yang tersipu, dan mencibir, "Wakil Direktur Edgar, tidak baik mengatakan sesuatu yang begitu jelek." Edgar Digo mencibir beberapa kali, dan menarik dasi di lehernya, berkata, "Kenapa, kamu tidak yakin? Bukankah kamu hanya sekelompok bajingan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengenakan seragam keamanan akan membuatmu terlihat seperti seseorang? Saya pikir kamu semua lulus dari sekolah dasar, sudah kamu pernah membaca buku. Bisa baca nggak? Dengan orang seperti kamu, kamu masih mau masuk Beacon Pharmaceuticals. Itu mimpi orang bodoh." Begitu Edgar Digo selesai berbicara, sebelum kesombongan di wajahnya menghilang, pengikis telinga yang keras bergema di depan gedung. Tamparan Aiden Enzo bisa dikatakan tanpa peringatan, dan dia menamparkan wajah jelek Edgar Digo dengan tegas. Dengan tamparan ini, Aiden Enzo menjadi penuh kekuatan. Edgar Digo tertegun oleh tamparan itu, berdiri menatap kosong, separuh wajahnya melotot dengan cepat. Tidak ada yang berani memukul Edgar Digo, apalagi menamparnya di depan banyak orang. Si Yandere dan yang lainnya sangat bersemangat. Saudara Enzo, yang mereka andalkan, tidak mengecewakan mereka. Pada saat kritis, dia, Aiden Enzo, bertindak untuk mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka akan bersama Brother Enzo selama sisa hidup mereka. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua penonton menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang tiba-tiba ini dengan mulut tertutup. Aiden Enzo, pengecut yang makan makanan lunak, berani melakukan sesuatu kepada Wakil Direktur Beacon Pharmaceutical. Edgar Digo adalah tuan muda dari keluarga Digo di Jinling. Keluarga Digo cukup kuat dan terhubung dengan baik di Sangjiang. Bukankah ini mengundang untuk kematian? Vivian Low di samping juga terhuyung-huyung, rahangnya hampir jatuh karena kaget. Gaya perilaku Aiden Enzo benar-benar di luar dugaannya. Orang ini, kenapa dia tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali? Dia benar-benar menjadi semakin tidak terlihat akhir-akhir ini. Aiden Enzo menyaksikan reaksi Edgar Digo dari keterkejutannya, dan buru-buru menyingsingkan lengan bajunya, seolah-olah dia akan berdebat sampai akhir. Berkata, "Wakil Direktur Edgar, apa yang Anda katakan terlalu menyakitkan. Hari ini saya harus bertengkar hebat dengan Anda. Yang penting dalam masyarakat sekarang adalah kesetaraan. Pekerjaan tidak membedakan tinggi dan rendah, Anda bisa bos atau pekerja migran, tetapi semua orang adalah manusia dan memiliki harga diri. Siapa yang menjaga perbatasan Ibu Pertiwi siang dan malam? Siapa yang menambahkan batu bata dan ubin ke kota di bawah matahari? Dan siapa yang berpatroli siang dan malam? Menjamin keamanan perusahaan kita, hadapi mereka. Anda, seorang wakil direktur yang bermartabat, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata kejam seperti itu? Bagaimana Anda bisa menginjak-injak martabat mereka dengan sembrono? Mereka adalah manusia, orang-orang yang bermartabat. Mereka memiliki martabat. Di matamu, dia adalah penjahat yang hina dan tak tahu malu. Dia adalah penjahat sombong yang tidak bisa mentolerir orang biasa. Aiden Enzo memarahi dengan sangat emosi. Si Yandere dan yang lainnya sudah menangis, menyeka air mata mereka satu persatu. Apa yang dikatakan Aiden Enzo benar,
setiap kalimat adalah apa yang ingin mereka katakan, mereka adalah orang-orang yang bermartabat dan jujur. Ini semakin menguatkan hati mereka untuk mengikuti Aiden Enzo sampai mati. Gigi Edgar digogatal dan wajahnya memerah, ini pertama kalinya dia dimarahi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Kamu, aku akan memecatmu, dan kamu sama sekali tidak diizinkan memasuki perusahaan kami untuk setengah langkah. Edgar Digo berteriak marah dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia sangat marah sehingga dia kehilangan pijakan, dan menunjuk hidung Aiden Enzo dengan keras, mengancam, saya ingat tamparan ini. Saya akan mengembalikannya 10 kali lipat. Pada saat ini, keamanan tim bergegas keluar dari gedung perusahaan dengan tergesa-gesa. Kapten tim keamanan, Vigo Liu, menerima berita bahwa seseorang membuat masalah di depan perusahaan, dan dia bahkan memukul wakil direktur Edgar. Itu masalah besar, ada orang yang berani mengalahkan wakil direktur Edgar. Jika Vigo Liu tidak menanganinya dengan baik kali ini, dia semua akan kehilangan pekerjaannya. Wakil direktur Edgar, Vigo Liu, berdiri tegak, mengenakan topinya, memimpin sekelompok penjaga keamanan dengan terengah-engah. Alis Edgar Digo mengendur, dan dia sepertinya mengandalkannya. Dia memarahi penjaga keamanan yang datang dan berteriak, apa yang kamu lakukan untuk makan, kamu di sini sekarang. Tembak sekelompok orang ini, terutama dia, dan tangkap. Ya, wakil direktur Edgar. Begitu Vigo Liu menoleh, dia melihat Aiden Enzo menatapnya dengan senyum di wajahnya. Bukankah Aiden Enzo ini yang mengusir geng Forza Luis untuk mereka terakhir kali? Dia juga suami sampah ketua Vivian Low. Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Vigo Liu bertanya. Wakil direktur Edgar memerintahkan pada dirinya untuk menangkapnya. Ada apa? Pada saat itu, jika direktur Vivian menyalahkannya, dia tidak akan menjadi manusia di dalam atau di luar. Sulit bagi Vigo Liu untuk melakukannya, dan dia berkeringat dengan cemas. Apa yang kamu lakukan? Kamu belum menyerang mereka. Apakah kamu tidak berani? Edgar Digo berteriak. Pertemuan Vivian Low agak halus, jadi dia berdiri dan terbatuk ringan. Aiden Enzo. Apa yang terjadi? Vivian Low, seorang wanita cantik dengan temperamen dingin, menarik perhatian semua orang. Vigo Liu menyeka keringat dingin di dahinya, dan diam-diam senang bahwa Direktur Vivian telah muncul, jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi situasi di depannya. Aiden Enzo memiliki sikap acuh tak acuh, mengangkat bahu, dan hendak menjawab ketika Edgar Digo, yang berada dalam keadaan merajalela di sana, menunjuk ke arahnya dan berteriak, Vivian Low. Apakah kamu tahu apa yang suamimu yang tidak berguna itu lakukan padaku? Sekarang dia berani memukuli bosnya secara terbuka. Apakah ini karyawan yang kita rekrut? Ini asisten Anda. Siapa yang memberinya keberanian? Vivian Low sedikit mengernyit, ekspresi wajahnya dingin, dan dia berkata dengan dingin, Wakil Direktur Edgar, ini perusahaan, tolong panggil saya Direktur Vivian. Juga, dia adalah suamiku, tapi tidak sia-sia. Kamu mengatakan itu lagi, tapi aku akan mengalahkanmu juga, kata Vivian Low dengan dingin. Edgar Digo tercengang dan melirik kerumunan di sekitarnya. Setelah memarahi beberapa kali untuk melihat apa yang harus dilakukan, dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Direktur Vivian, sebagai wakil direktur perusahaan, saya sekarang mengusulkan untuk memecat Aiden Enzo dan kelompok penjaga keamanan yang datang entah dari mana. Oh, saya merekrut penjaga keamanan ini. Mengapa? Wakil direktur Edgar memiliki pendapat. Vivian Low menjawab dengan acuh tak acuh, dia tidak menyukai wajah sombong Edgar Digo. Apalagi dia baru saja menghina suaminya. Vivian Low kesal dan berkata, juga Anda harus tahu wakil direktur Edgar. Saya tidak akan memecat Aiden Enzo. Edgar Digo dibungkam oleh jawaban Vivian Low, dan menunjuk Aiden Enzo dan Siandru dengan marah. Aku pasti tidak akan membiarkan masalah ini seperti ini. Vivian Low, tunggu saja. Aku pasti akan melapor ke Dewan Direksi. Edgar Digo pergi, dan dikawal oleh sekelompok penjaga keamanan untuk meninggalkan perusahaan. Vivian Low menoleh dan menatap Aiden Enzo dengan dingin, mengerutkan kening, lalu menatap Siandru dan yang lainnya yang berdiri dengan datar, dan berkata, ikut aku ke kantor. Aiden Enzo tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu, jadi Siandru menunggu di perusahaan, dan mereka dengan santai mengikuti Vivian Low ke atas. Begitu dia memasuki kantor, Vivian Low meraih telinga Aiden Enzo dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan terlalu banyak sekarang? Jika Edgar Digo mengejarnya, aku bahkan tidak bisa melindungimu. Aiden Enzo buru-buru memohon belas kasihan, hei,
Istri, biarkan saja, tidak apa-apa jika aku salah. Vivian Low memberinya tatapan putih. Berkata, oke, masalah hari ini, Anda kembali dan menulis ulasan tertulis 10.000 kata untuk saya. Aiden Enzo tertegun, wajahnya pahit, dan dia segera memohon belas kasihan, sayang, tidak perlu untuk menulis. Baru saja Anda dapat melihat masalah ini dengan jelas bahwa bajingan Edgar Digo yang menghina orang-orang saya hanya mencari keadilan untuk mereka. Jelas itu hanya sekelompok perusuh di masyarakat. Vivian Low memutar matanya ke arahnya, dan melanjutkan, mengenai situasi di tim keamanan, saya akan memberitahu bagian keamanan. Mereka semua kembali untuk saat ini. Istri, tidak bisakah itu nyaman? Aiden Enzo sedikit cemas, bagaimanapun juga, dia setuju dengan Siandrew dan yang lainnya. Panggil aku Direktur Vivian di perusahaan. Vivian Low, melirik sosok di balik kaca yang mendengarkan ke dinding, mengedipkan mata pada Aiden Enzo, dan kemudian memarahi, apakah kamu mendengar itu? Bahkan jika kamu adalah suamiku, di perusahaan, saya adalah bos Anda, Edgar Digo juga bos Anda. Kembalilah dan tulis. Aiden Enzo memegang bahu Vivian Low dan berkata dengan keras, oke Direktur Vivian. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dengan rasa simpati. Setelah duduk sebentar, Aiden Enzo berjalan keluar dari kantor direktur dan menemui sekelompok kenalan. Charisto Regan tidak menyangka akan bertemu Aiden Enzo di sini, terutama ketika dia melihat wajahnya yang tidak setuju, kemarahan di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Segera dia menghentikan jalan Aiden Enzo, menarik manset jasnya yang berharga, dan mencibir, yo, bukankah ini saudara Aiden Enzo yang makan nasi lunak? Terakhir kali kita berpisah di hotel, kita tidak punya janji untuk beberapa waktu. Apakah kamu bebas malam ini, bagaimana kalau minum-minum? Aiden Enzo mengerutkan kening dan memandang Charisto Regan, dan tiba-tiba berkata, apakah kita kenal? Apakah kita kenal? Kata-kata ini bergema di telinga Charisto Regan. Itu juga bergema di telinga sekretaris, asisten, dan pengawal di belakangnya. Semua orang memandang Aiden Enzo seperti orang bodoh. Siapa pria ini? Dan dia berani berbicara dengan tuan muda Regan seperti ini. Apakah sudah bosan untuk hidup? Sudut mulut Charisto Regan jelek, wajahnya langsung runtuh, dan dia berkata dengan nada muram, Aiden Enzo, apa maksudmu? Idiot, abaikan saja. Gigi arogan Charisto Regan gatal, tinjunya berwarna biru besi, dan dia menatap dingin ke belakang Aiden Enzo. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu dan melihat apakah kamu bisa bertahan malam ini. Lebih dari setengah jam berlalu. Aiden Enzo sedang menunggu Vivian Low di bawah di perusahaan. Jika saya ingat dengan benar, Vivian Low mengatakan bahwa seorang tamu penting akan datang ke rumah malam ini. Tuan Enzo, Master Zio dari persaudaraan mengundang Anda untuk makan. Tiba-tiba pidato yang dipaksakan mengganggu lamunan Aiden Enzo. Dia mendongak dan melihat dua pria kekar berjas hitam, dasi hitam, dan kacamata hitam menghalangi jalannya. Tuan persaudaraan. Aiden Enzo bingung. Siapa orang ini? Apa itu persaudaraan? Sanjiang memiliki organisasi ini. Apakah aku mengenalnya? Aiden Enzo menjawab, mengabaikan keduanya secara langsung. Tuan Enzo, tolong jangan mempermalukan kami, Direktur Vivian sudah jalan. Kedua pria itu langsung membuka tangan mereka untuk menghalangi jalan Aiden Enzo, yang berarti paksaan. Vivian Low telah jalan, mata Aiden Enzo berkedut, dan ada sedikit rasa dingin di tubuhnya. Orang-orang ini tidak baik. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo dingin dan berkeringat, dia mengirim pesan teks di ponselnya, lalu memasukkan ponselnya kembali ke saku celananya, melirik Cadillac di belakang mereka, memikirkannya, dan mengikuti mereka ke dalam mobil. Intercontinental Hotel, ruang Presidential Suite. Aiden Enzo masuk dengan dua pengawalnya, dan melihat 8 pria kekar berdiri di dalam ruangan. Semuanya berseragam jas hitam, dengan aura dingin. Setelah lama di medan perang, dingin di lubuk hatiku. Di kursi utama meja bundar duduk seorang pria parubaya kaya, makan hotpot daging kambing. Vivian Low duduk di sampingnya, memegang dadanya dengan kedua tangan, wajahnya yang dingin sedikit cemas. Aiden Enzo membuat perhitungan kasar, dan dia bisa melihat orang-orang ini dengan sapuan matanya. Kedelapan orang itu tampaknya semuanya adalah anggota yang berlatih, dan keterampilan mereka sepertinya tidak buruk. Dan pria yang sedang makan hotpot, terlepas dari bentuk tubuhnya, membuat gerakannya. Ada roh jahat. Apakah pria yang kejam?
Tapi semua ini adalah awan di mata Aiden Enzo. Tidak berguna. Maaf, saya bukan Aiden Enzo. Selama 1 atau 2 tahun pelatihan dengan Zibrano Targo, dia tidak terbuang sia-sia. Meski tidak sebagus skill Dejan Lois, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya. Ketika Vivian Low melihat Aiden Enzo muncul di dalam ruangan, dia senang, tetapi khawatir. Dia berdiri buru-buru dan berkata, "Kamu di sini, kamu sendiri. Apakah suaminya tidak melihat pesan teksnya? Mengapa Anda tidak membawa siapapun ke sini?" Aiden Enzo tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri." Vivian Low tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengedipkan mata padanya, tetapi Aiden Enzo tidak memandangnya sama sekali. Dia berjalan langsung ke meja bundar dan duduk sembarangan. Vivian Low duduk juga, tapi kakinya terus menendangnya di bawah meja, ingatkan dia. "Suamiku, mereka dari Asosiasi Persaudaraan Dajiangnan. Mereka di sini untuk kerjasama saluran keluarga Regan." Vivian Low mengingatkannya, matanya agak khawatir. Dia juga tidak menyangka Caristo Regan akan mengundang orang seperti itu untuk maju. Ini adalah ancaman. Ancaman terbuka. Aiden Enzo mengangguk, menatap Vivian Low dengan sangat aman, dan kemudian mengambil sumpit di atas meja dengan sangat kasar, memasukkan sepotong daging kambing ke dalam panci panas dan memakannya. Vivian Low tercengang. "Mengapa suamimu begitu sombong?" Pada saat ini, pria yang duduk di seberang Aiden Enzo. Ini adalah 5 kekuatan bawah tanah kulit hitam teratas di distrik Dajiangnan, dan Tangkoutang dari persaudaraan mendukung Side. Dia memiliki banyak darah dan nyawa di tangannya. Dia kejam, dan tindakannya kejam. Saya mendengar bahwa dia bahkan melemparkan istrinya ke sungai untuk memberi makan ikan, dan bahkan pria itu dikebiri hanya karena istrinya mengatakan beberapa patah kata kepada pria asing. Tetapi Sidezio masih hidup dan sehat, dan bahkan personel yang relevan tidak memiliki cara untuk menghadapinya, karena kekuatan di belakangnya adalah persaudaraan. Masih distrik Jiangnan besar, jauh dari sebanding dengan Sangjiang. Aiden Enzo makan perlahan, tidak peduli dengan Sidezio yang duduk di seberangnya. Pria itu kenyang, mengambil serbet dan menyeka mulutnya, lalu minum segelas anggur merah, matanya yang sedikit cemberut menunjukkan emosi yang main-main. "Saudaraku, tahukah kamu bahwa ada tipe orang di dunia ini yang paling aku benci?" Sidezio akhirnya berbicara, dengan mencibir, sampah yang makan nasi lembut. Aiden Enzo mengambil sepotong daging kambing lagi, dan berkata, "Daging ini lumayan." Wajah Sidezio runtuh. Ini adalah pertama kalinya seseorang tidak memberikan wajahnya seperti ini. Vivian Low juga cemas. Dia menendangnya di bawah meja dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Zio, suamiku Aiden Enzo tidak pandai berbicara, jangan pedulikan." Aiden Enzo mengangkat alisnya, mencelupkan ke dalam saus, dan berkata sambil tersenyum, "Istri, daging ini enak, kamu bisa memakannya." Vivian Low menatap, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Jika ini mengganggu pihak lain, keduanya selesai. Jangan khawatirkan dirimu, Aiden Enzo pasti tidak mengalami kecelakaan. Dia adalah ayah Ceril dan mengurus Ceril. Ini adalah garis bawah Vivian Low. Sidezio tertawa beberapa kali, bangkit dan berjalan di belakang Vivian Low, meletakkan tangannya di bahu Vivian Low, dengan sengaja mendekati wajahnya untuk mencium aroma parfum di tubuhnya, dan berkata tanpa malu-malu, "Direktur Vivian, saya sangat menyukainya. Hormat saya, reputasi bunga emas pertama industri farmasi Sangjiang seperti guntur. Jika Anda mau, Anda bisa datang ke kamar saya malam ini, bagaimana?" Vivian Low tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dan mencoba menahan amarah. Aiden Enzo duduk di sebelahnya, dan secara alami dan jelas merasakan tubuhnya yang gemetar dan embun beku di wajahnya. "Istriku, aku ingin memukulnya, apa yang harus aku lakukan?" Aiden Enzo tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata, sangat arogan, ini adalah pertama kalinya Sidezio mendengar seseorang berani berbicara seperti ini di depannya. Di masa lalu, dia memukuli orang lain sampai mati dan melemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Hari ini, seseorang benar-benar ada di depannya, sama sekali mengabaikannya, dan bahkan mengancam akan memukulnya. Wajah Vivian Low tenggelam, memalingkan kepalanya untuk melihat Aiden Enzo. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata, "Jangan biarkan siapapun mati." Setelah selesai berbicara, dia berjalan langsung ke jendela di satu sisi, menghadap jauh dari semua yang ada di dalam ruangan. Dia tidak tahu mengapa dia sangat mempercayai Aiden Enzo, tetapi dia baru saja menepuk punggung tangannya di bawah meja sekarang.
Buat dia merasa benar-benar aman. Terlebih lagi, begitu lama, Aiden Enzo telah memberinya kejutan tak terduga di saat-saat kritis setiap saat. Pada saat ini, dia percaya pada Aiden Enzo suaminya. Sepertinya tidak sesederhana yang saya pikirkan. Shidezio mencibir, menatap Aiden Enzo dengan sepasang mata muram, dan berkata, "Wah, aku dengar kamu gila, dan aku melihatmu hari ini. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup." Aiden Enzo terdiam, dengan ekspresi di wajahnya, memegang sumpit perak dan pisau dan garpu di tangannya, tubuhnya perlahan melepaskan rasa dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap Shidezio, dengan senyum yang disebut kematian di sudut mulutnya, dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar hidup-hidup, tetapi Anda pasti tidak bisa keluar utuh." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo meletakkan pisau dan garpu di tangannya, secepat kilat, dan dengan tegas dimasukkan langsung ke lengan Shidezio. "Lihat darah." Shidezio belum bereaksi. "Saya melihat bahwa lengan saya sudah ternoda merah dengan darah." Dia melipat tangannya dan mundur beberapa langkah. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berteriak, "Aku akan membunuhnya." Potong anggota tubuhnya. Gerakan Aiden Enzo begitu cepat sehingga 8 pengawal di dalam kotak semuanya terkejut. Orang-orang ini menatap kosong pada Shidezio. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat atasan mereka dalam kekacauan seperti itu. Melihat si penyerang lagi, aura di tubuhnya terlalu mengesankan. "Apa yang kamu lakukan? Pukul dia sampai mati." Mengikuti teriakan Shidezio, para pengawal ini juga langsung bereaksi, dan mengepung Aiden Enzo. Ini tidak lebih dari sebuah fantasi. Itu adalah kelalaian tugas mereka untuk melukai ketua aula persaudaraan di depan mata mereka. Setelah penyelidikan, mereka semua akan mematahkan tangan dan kaki mereka. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, dan melihat sekeliling mereka dengan tenang. Tepat pada saat ini, seorang pengawal telah menggertaknya, dan tinjunya yang besar menghantam wajah Aiden Enzo. Aiden Enzo meraih tinju dengan mudah, dan kemudian mengerahkan sedikit kekuatan, diikuti oleh teriakan seperti membunuh babi. Krek, suara yang renyah. Lengan pria itu patah ke arah yang berlawanan, dan rasa sakit menyebabkan dia berbaring di tanah dan berguling. Segera setelah itu, Aiden Enzo membuat serangan lain. Secepat kilat, pengawal kedua tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan ketika gelap, lengan yang dia lihat patah. Klik, ketiga, yang keempat, kelima, 8 pengawal kekar semua berbaring di tanah berteriak dan berguling-guling dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tentu saja, Aiden Enzo juga tidak mendapatkan apa-apa, dan menerima beberapa pukulan di dada, perut, dan wajah. Wajah Shidezio muram saat ini, mencengkeram lengannya yang berlumuran darah, dan menatap Aiden Enzo di dalam ruangan. Dia merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya. Dia berteriak putus asa, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah kepala persaudaraan distrik Dajiangnan." Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Aiden Enzo mengambil langkah cepat dan berdiri di depannya, meraih tenggorokannya. Mengangkatnya, meletus. "Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan memikirkan istriku, dan jangan memusuhiku, jika tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan membunuhmu." Suara Aiden Enzo dipenuhi dengan hawa dingin yang menggigit. Bahkan seseorang seperti Shidezio yang telah bermain-main selama beberapa dekade bisa merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat ini. Ini adalah ancaman kematian. Dia terengah-engah, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Siapa orang ini? Bukankah Caristo Regan mengatakan bahwa dia adalah sampah biasa yang makan makanan lunak? Mengapa auranya begitu menarik? Celepuk. Aiden Enzo melepaskan tangannya, dan Shidezio jatuh ke tanah, mencengkeram lehernya dan batuk dengan keras. "Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi." Aiden Enzo berteriak. Dia tahu bahwa untuk orang seperti ini, dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti mereka. Jika tidak, mereka tidak akan melepaskannya. "Pergi." Shidezio menutupi lengannya yang berdarah, dan menatap Aiden Enzo dengan pahit, seolah-olah dia ingin menyimpan wajah ini dengan kuat di dalam hatinya. Sekelompok pengawal dari mereka melarikan diri dari ruangan seperti anjing yang berduka. "Sayang, menurutmu tidak apa-apa menyelesaikannya dengan cara ini?" Aiden Enzo mengangkat bahu. Vivian Low menoleh, dengan jejak kegembiraan di wajahnya. Dia berkata dengan marah, "Ini tidak diperbolehkan di masa depan, mereka bukan orang baik." "Hei, perusahaan akan dapat masalah lagi." Aiden Enzo tampak acuh tak acuh dan berkata, "Masalah apa yang bisa terjadi?
jika mereka datang untuk membuat masalah lagi, aku akan menyelesaikannya untukmu. Vivian Low memberinya tatapan putih, menggosok pipi merah Aiden Enzo, dan berkata, kamu tahu bagaimana menjadi kasar. Mereka semuanya diatur oleh Charisto Regan. Jika kamu menyinggung mereka malam ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Biarkan masalah ini sendiri, dan aku akan selesaikan sendiri. Saya akan menghubungi grup Enzo, dan mereka seharusnya dapat membantu kami. Tuan Muda Enzo, Aiden Enzo mengangkat bahu, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, tidak apa-apa, aku di sini. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bukannya Vivian Low tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Aiden Enzo saat ini, tapi itu terlalu keterlaluan. Pihak lainnya adalah persaudaraan distrik Dajiangnan. Bahkan jika keluarga Aiden Enzo memiliki keluarga besar, mereka sepertinya tidak dapat berurusan dengan geng persaudaraan. Apakah kamu mencari grup Enzo? Sebenarnya, itu adalah aku adalah suamimu. Aiden Enzo tersenyum, mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Vivian Low yang jernih. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.